Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan mempelajari pelajaran ekonomi. Ya. Materi yaitu materi permintaan dan penawaran. Hari ini semuanya masuk? Ada izin, Bu. Izin? Izin sama sakit. Oh, siapa? Khadijah izin. Khadijah izin. Iya, Robi sama Madani sakit. Robi dan Nadoni sakit. Oke, kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas sehat kembali. Amin. Sebelum kita belajar, boleh ketua kelasnya pimpin doa sebelum pembelajaran. Baik, Bu. Mari kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran, mari berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah siap untuk belajar? Siap? Cukup aja kali ya. Bukunya sudah disiapkan, LKS? Modul yang sudah itu udah modul ekonominya? Pulpen bukunya? Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar ekonomi ya, ekonomi dengan materi yaitu permintaan dan penawaran dengan model yaitu model PJBL ya, yaitu problem, project. Kalian kemarin kan PBL, problem based learning. Sekarang PJBL yaitu project based learning ya. Kita hari ini akan menggunakan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning ya. Yaitu dengan tujuan pembelajaran, boleh bantu Ibu bacakan Fitriani. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian harus mampu yang pertama apa? Mendeskripsikan definisi permintaan dan penawaran. Tujuan yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga yaitu mampu membuat daftar permintaan dan penawaran. Oke, kalian sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini apa, sehingga kalian nanti mampu ya untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar agar kalian mencapai tujuan pembelajaran yang sudah tercantum ini ya. Bu, PJBL itu modelnya kayak apa sih, Bu? Kalau PJBL itu kan project ya, kita pakai pendekatannya saintifik, yaitu observasi, pengamatan, sehingga nanti kalian diberikan project oleh Ibu, nanti kalian membuat project, menyusun project, jadwal projectnya juga, nah baru nanti kalian menguji hasil. Dari yang kalian buat dan dari kalian amati atau observasi, nanti kalian uji di kelas, ya, di depan kelas. Semangat kan hari ini? Ya, semangat. Gimana kalau kita ya apa biar kita semangat? Gimana kalau kita tepuk apa ya? Tepuk ekonomi. Gimana, Bu? Kelas ekonomi. Oke, yes. Ya. Biar semangat dulu ya.
Jika seseorang tidak sanggup untuk membeli, berarti tidak terjadi permintaan ya. Kalau penawaran, definisi penawaran apa sih? Ini faktor yang mempengaruhi permintaan, harga, pendapatan, selera konsumen, harga barang lain, perkiraan jumlah penduduk. Nah, ini adalah kurva permintaan. Kalian bisa lihat kurva permintaan, hukum permintaan itu kurang besar ya? Kurang lebih ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Hukum permintaan menyatakan bahwa bila harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Itu yang disebut hukum permintaan. Kalau harganya naik, berarti permintaannya pun akan turun. Untuk menggambarkan kurva permintaan digunakan sebagai tolak ukur adalah harga. Sedangkan faktor-faktor lain dianggap konstan. Ini lihat kalian, membuat kurva permintaan ini seperti ini. Garisnya dia ke bawah. Sedangkan kalau penawaran dia garisnya ke atas. Sehingga mereka sifatnya saling berkebalikan. Ya. Jadi setelah silang begini biasanya ada di tengah-tengah itu adalah titik keseimbangan pasar, harga yang seimbang. Nah, itu yang disebut sifatnya permintaan dan penawaran, yaitu keterbalikan ya. Untuk definisi penawaran, kelihatan? Sedangkan penawaran jumlah barang yang ditawarkan penjual pada tingkat harga tertentu ya.
Nah, akhirnya si penjual memberikan dengan harga 35.000. Itu yang disebut titik kesepakatan harga ya. Sehingga terjadilah jual beli. Nah, kalian tadi lihat juga kan ada proses tawar menawar suatu buah apel, jeruk yang tadinya berapa? 15.000 ya. Jeruk yang tadinya 15.000 1 kilo, kemudian ditawar menjadi 13.000. Nah, 13.000 itu adalah salah satu titik kesepakatan harga, sehingga terjadilah jual beli antara pembeli dan penjual. Itu yang disebut titik kesepakatan harga. Terjadilah suatu permintaan ya. Oke, sampai sini paham? Biar lebih paham lagi, Ibu akan menayangkan materi pembelajaran permintaan dan penawaran. Silakan amati ya. Silakan amati terlebih dahulu. Kenapa ya harga semangkuk mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sandal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di gerai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang menjadi pindah mencari susu murni di gerai pesaing Anda. Perhatikan tuh, penjual susu murni yang tadinya menjual harga 6.000, banyak yang beli. Akhirnya dia naikin harga. Susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan bertambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya. Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke gerai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya.
Pada grafik ini tunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan. Nah, ini kurva permintaan. Perhatikan kurva permintaan. Semakin Harga, ini jumlah permintaannya. oleh para pelanggan. Tapi bila Semakin harganya murah, semakin banyak permintaan. Semakin harganya mahal, permintaannya pun sedikit menurun. Hukum permintaan. membandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, Nah, tuh. bisa melihat Dia sifatnya saling perlawanan. berlawanan atau keterbalikan. Pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva Pada titik di tengah-tengah itu adalah harga kesepakatan atau harga keseimbangan antara penjual dan pembeli. menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Nah, udah diperhatikan videonya? Sudah? Apa yang bisa kalian dapatkan informasi dari video yang sudah ibu tayangkan tadi? Video pembelajaran permintaan dan penawaran. Dan ada contohnya juga ya? Iya. Siapa yang bisa? Boleh? Apa Nanda? Permintaan dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Oke, permintaan dapat diartikan katanya apa? Suatu barang atau jasa ya yang dibutuhkan atau diinginkan oleh pelanggan. Ya, sedangkan kalau kita tidak sanggup membeli, ya harganya terlalu mahal, otomatis tidak akan terjadi permintaan. Ada lagi? Oke, Halifah, apa? Penawaran adalah diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Oke, sedangkan penawaran dapat diartikan tadi menurut video yang sudah kalian amati, penawaran adalah sebagian barang atau jasa yang tersedia di pasar ya. Yang tersedia di pasar itu berarti kalian udah mengamati ya, mencermati video yang sudah ibu tayangkan tadi. Permintaan itu apa, penawaran apa, kurvanya pun sudah ibu tayangkan. Kasus harga susu murni ya, kalau semakin mahal permintaan pun akan turun. Sedangkan kalau misalkan harga susu murninya murah, semakin banyak yang beli. Sehingga pada saat susu murni dinaikkan harganya, otomatis apa? Orang-orang pada nggak beli, tidak sanggup membeli karena terlalu mahal. Akhirnya si penjual menurunkan lagi harganya, sehingga barulah kita bertemu pada titik keseimbangan harga antara penjual dan pembeli. Titik keseimbangan harganya ketemu di titik tengah-tengah ya. Sifatnya apa antara permintaan dan penawaran? Sifatnya saling berbalikan ya. Karena kalian sudah mengamati video yang sudah ditayangkan tadi, sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Di sini LKPD-nya tulis nama kelompok. Masing-masing kelompoknya ini kelompok apa ya? Bunga-bunga ya, karena perempuan ya. Bunga mawar, melati, anggrek ya. Boleh ya, nama
Mau Ibu tayangkan lagi videonya? Masing-masing kelompok pensilnya, alat-alatnya sudah ada ya. Kita akan menggunakan yaitu model PJBL. Langkah-langkah pembelajaran project based learning ya. Yang pertama pertanyaan mendasar. Yang kedua mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga menyusun jadwal. Yang keempat memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Yang kelima nanti pertemuan selanjutnya kalian akan menguji hasil dari observasi yang kalian lakukan. Yang terakhir mengevaluasi pengalaman setelah kalian mengamati atau mengobservasi suatu harga barang di pasar. Bu, proyeknya ngapain? Nah, nanti ya. Udah siap untuk mengerjakan LKPD-nya? Udah, Bu. Siap ya? Ya, Bu. Rumusan masalah, pertanyaan yang muncul ya, nanti yang tadi kalian sudah amati video yang diberikan. Sudah diisi? Udah. Isi dulu. Iya, Bunda. Isi dulu. Udah, Bu. Udah. Bohong. Pertanyaan yang muncul setelah kalian tadi mengamati video ya. Ya, Bu. Habis rumusan masalah apa? Hasil diskusi kelompok ya? Iya. Udah semua isi yang rumusan masalah? Udah, Bu. Ntar lagi Bu. Ntar lagi. Iya, Bu. Uangnya. Ayo,
Sehingga nanti kalian silakan mengobservasi harga suatu barang. Bikin videonya yaitu tawar menawar dan permintaan suatu barang ya. Buat sebagus mungkin videonya. Buat pertanyaannya juga sebaik mungkin kata-katanya ya. Harus dilihat kata-katanya, harus yang sopan, yang baik, sehingga pada saat proses wawancara bagus gitu ya. Jangan kata-kata yang kasar atau enggak enak gitu. Pakai bahasa Indonesia ya. Iya, Bu. Nah, udah, silakan. Apa? Kalian akan observasi apa? Kelompok 1 akan mengamati harga apa? Permintaan barang apa? Buah-buahan aja. Buah-buahan apa yang potong? Buah-buahan. Buah-buahan. Kelompok 1 akan yang dekat dari sekitar sekolah aja, mengamatinya biar tak terlalu jauh. Membuat video pengamatan. Dikantin aja ya. Kelompok 1 kantin ya. Kelompok 1 berarti observasinya di kan pengamatan harga di kantin sekolah. Kelompok 2 beras. Kelompok 2 mengobservasi harga suatu beras, pengamatan harga suatu beras. Yang kelompok 3 ayam potong ya, ayam potong. Oke, kelompok ini ayam potong. Nah, masing-masing itu di LKPD-nya lihat masing-masing kelompok. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Perhatikan alat dan bahannya kira-kira apa? HP ya. Terus apa lagi? Pulpen, draft pertanyaan juga ya. Terus tahapan pembuatan video. Pertama kalian ngapain dulu, itu ditulis di LKPD ya. Terus lanjut. Ketiga ini udah paham? Untuk yang ini udah paham? Selanjutnya menyusun jadwal. Selanjutnya yang ketiga, kalian menyusun jadwal observasi pengamatan. Silakan kalian susun jadwalnya kira-kira di mana tempatnya ya. Dalam menyusun jadwal ini kalian akan poin-poinnya apa saja ini? 2 ini. Silakan susun jadwal dalam melakukan observasi proyek. Yang pertama, waktu pelaksanaan observasi. Waktunya kapan? Mau jam berapa? Misal jam 9, misal jam 8 waktunya ya. Terus yang kalian waktunya kira-kira mau jam berapa? Tulis di LKPD ya. Ada kan? Di situ ada waktunya mau jam berapa. Ditulis. Nih, waktu pelaksanaan. Menentukan pertanyaan proses permintaan dan penawaran. Waktu pelaksananya jam berapa sampai jam berapa. Menentukan kata kalimat yang tepat. Membuat video berapa menit ya. Diisi aja nggak apa-apa itu. Tempat pelaksanaan. Jangan lupa yang kedua adalah tempat pelaksanaan observasi pengamatan harga suatu barang. Berarti ini tempatnya di mana kalau yang potong? Di Jalan Gandaria. Ada banyak, Bu. Atau di jalan sini? Ya. Nah, berarti tempatnya di tempat situ bisa. Kelompok ini beras di mana tempatnya? Gabus. Tempat pelaksanaan berarti ditulis nanti di LKPD-nya tempat pelaksanaan di Gabus, Jalan Raya Gabus, di Pasar Gabus ya. Ini di Pasar Gandaria. Ini kelompok ini. Oh, kantin. Kalau ini kan kantin sekolah, berarti kalian pengamatannya kantin sekolah. Silakan ke kantin sekolah nanti membuat video pengamatan suatu harga di kantin. Di kantin itu kan banyak ya. Berarti Bu ini harganya berapa ini? Nggak bisa ditawar ya? Bisa bisa katanya beli buku, beli koperasi silakan. Misalkan harga nanti kamu
membuat draft pertanyaannya. Kelompok ini draft tadi apa? Ayam potong gimana? Jalan mana? Pasar mana? Pasar Saga. Boleh. Kelompok ini berarti nanti ke pasar Saga. Berarti udah ya. Untuk menyusun jadwal sudah ya kita ya. Waktunya kapan? Tempatnya di mana sudah? Sudah. Selanjutnya kita memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Nanti baru menguji hasil yaitu minggu depan. Oke, silakan kalian sekarang diskusi dengan teman sekelompoknya, ditulis di LKPD-nya tempatnya di mana, waktunya jam berapa. Draft pertanyaannya silakan sekarang ditulis. Draft pertanyaannya mau pertanyaannya apa saja silakan ya. Terus draft pertanyaannya jangan buat draft pertanyaan. Itu kan udah ditulis semua tadi alat dan bahan udah ya. Ya sekarang draft pertanyaan. Boleh cari. Kalau untuk draft pertanyaan, kalau kebingungan silakan cari-cari di Google. Pakai HP-nya, ada HP-nya enggak? Ada. Ini apa tuh tadi? Beras ya. Draft pertanyaan transaksi jual beli beras. Kita buat draft pertanyaannya dulu silakan. Ini apa? Mau ada nggak? Draft pertanyaannya. Mau nggak? Ada paket? Boleh cari di Google untuk mencari membuat draft pertanyaannya. Nanti kalian tinggal observasi aja ke tempatnya langsung ya. Ibu kasih waktu ya untuk project video ini. Ibu kasih waktu selama 5 hari. Cukup? Untuk mendesain videonya. Itu kan ada di situ ya di LKPD terakhir. Di LKPD, ayo kita lakukan membuat video permintaan dan penawaran suatu barang atau jasa. Nah, di sini aspek untuk penilaian videonya ada 3 aspek. Yang pertama desain videonya, desain videonya seperti apa, kalian bagus nggak pada saat merecordnya itu. Yang kedua perumusan kata atau kalimat dalam isi video. Kira-kira kalian pada saat proses wawancara terhadap penjualnya kata-kata yang digunakan itu baik atau tidak. Perhatikan ya kata-kata juga ya. Yang ketiga kalian membuat tujuan penyelidikan. Tujuan penyelidikannya untuk apa? Untuk mengetahui harga suatu barang, misalkan untuk mengetahui kenapa bla 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 ya. Terus udah ya. Perhatikan ya 3 aspek penilaian video itu ya. Udah ada? Jangan nanti dibuat sini. Iya, wawancara. Draft pertanyaan itu kamu menanya kepada si penjual apa? Ini yang penting dari aku. Jangan tiga aja ya, cari yang ini menurut kalian bagus. Cari 3 pertanyaan apa? Ini? Ya, berapa pertanyaan? Iya, nggak apa-apa ini buka. Ada tujuan pembelajaran, pengamatan juga kan? Tiga aja juga. Ada di sini beberapa. Nanti ditulis aja di sini ya, ini di sini di belakang. Satu kilonya berapa ya?
Itu berarti kan satu, bikin 3 pertanyaan. Yang bagus nih, cari pertanyaan yang bagus nih. Ayo masih ada waktu. Apa saja produk yang Anda jual? Apa itu apa? Berjualan di sini. Ya boleh itu juga. Ada kan? Udah ini udah ya? Kan lompat pertanyaannya kelompok ini nanti kalau misalkan kalian mengalami kesulitan ya, nanti kalian tulis juga ya, notulennya jangan lupa tulis kesulitan dalam observasi ini, kelebihan dalam observasi ini gitu ya. Kan di LKPD ada kelebihan dan kelemahannya. Dalam menyusun proyeknya dulu, menyusun jadwalnya dulu sesama kelompok, biar memudahkan kalian pada saat nanti observasi pengamatan di pasar ya. Pertanyaannya juga yang jelas, biar nanti si penjual paham yang kita tanyakan, jadi nggak kesulitan untuk menjawab ya. Berarti kita proyeknya itu harga pemilihan suatu barang ya. Biasanya ada di bawah jadi pertanyaannya ada kan? Oh, ya.
Sudah ya? Nanti jangan lupa pada saat mengamati kalian membuat kurvanya juga ya. Misal harga ayam potong berapa, dengan harga segini permintaan banyak atau tidak, dengan harga segini nanti buat kurvanya. Yang ini juga penjualan atau koperasi buku, pensil ya misalkan. Harga buku kalau ini banyak yang beli nggak nih siswa? Harga bukunya 3.000 kira-kira banyak yang beli tidak siswa? Kalau misalkan beras, harga beras segini permintaannya berapa? Ya, saling menukar itu, draft pertanyaan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu ya. Lihat dulu. Nanti berarti kalian membuat kurvanya juga ya. Selain kalian membuat video, nanti kalian juga mendesain presentasinya untuk maju mengerja hasilnya agar teman sekelompoknya melihat ya hasil kalian. Harga, tanya harga kan kita pengamatannya observasi harga satu barang tersebut. Nah, harga berasnya berapa? Kalau misalkan 1 liter, 2 liter, diganti ya Allah, Masya Allah. Sudah ya? Sudah semuanya? Sudah didiskusikan? Sudah didiskusikan Mas? Sudah selesai? Kalau sudah selesai lanjut. Lanjut dulu. Udah, kelompok ini masih diskusi. Udah selesai penyusunnya? Udah belum? Diskusinya boleh lanjut. Udah kelompok ini udah. Kelompok ini udah. Oke. Sudah siap untuk membuat proyeknya? Siap ya, karena kalian sudah membuat jadwal, menyusun jadwalnya, tempatnya, tempat observasinya
Kalian pernah belanja di pasar atau tidak? Pernah melakukan transaksi jual beli atau tidak? Menawar suatu barang atau tidak? Ya, pernah kan semua? Ibu memberikan materi pembelajaran permintaan penawaran sudah? Kalian mengamati video juga sudah? Lalu kalian mendiskusikan project, menyusun project, jadwal project sudah. Berarti sekarang semua pembelajaran sudah dilakukan dengan baik. Semua langkah-langkah pembelajaran dilaksanakan dari awal sampai akhir. Berarti sekarang waktunya kalian mengerjakan soal evaluasi, ya. Ada 5 soal evaluasi esai, silakan dikerjakan. Ini adalah untuk mengetahui kalian mampu atau tidak mengerjakan soal tersebut, kalian sudah paham atau belum. Untuk mengukur kalian sudah paham atau belum dari materi permintaan penawaran tersebut. Makanya ibu memberikan soal evaluasi ini, ya. Tolong nanti dikerjakan masing-masing, ya, nggak boleh nyontek. Ini ada buat kurva juga, ya. Kalian membuat kurva, di situ ada. Kalian menjelaskan. Kalian juga ada studi kasus. Ya, esai. Soal esai, ya. Dikerjain ya soal esainya. Jangan nyontek. Kan ini buat mengukur sejauh mana kalian paham pembelajaran hari ini, ya. Silakan kerjakan masing-masing. Ada 5 soal doang kok. Ibu punya pulpen nggak? Kamu pulpen? Ini ada tuh kurva penawaran tuh seperti itu. Harga durian segitu, jumlahnya kalau punya segini berapa orang beli. Activity. Ya bu, lihat contek bu. Ya bu, 5 menit ya, 5 menit. Ya bu, Udah bu. Cumi. Udah bu. Belum bu. Udah lagi belum? Pinter pokoknya bu. Amin. Pinter-pinter ya. Iya lah bu, jengkel udah. Oke, selesai. Jangan mikir. Sudah soal evaluasinya? Sudah, Bu. Oke, dikumpulkan. Gampang-gampang soalnya bu. Udah paham ya kalian?
menguji hasil lalu selesai ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini? Cukup, Bu. Cukup? Paham semua berarti ya? Untuk materi hari ini, permintaan dan penawaran, kurvanya sudah dijelaskan tadi seperti apa, lalu pengertiannya apa, faktor-faktor permintaan penawaran tadi sudah. Tinggal kalian nanti di rumah belajar lagi ya. Ya, Bu. Tinggal kalian maksimalkan untuk proyeknya. Berarti proyeknya ada waktu 5 hari. Nanti 5 hari ke depan berarti kita menguji hasilnya ya. Bertemu lagi sama Ibu nanti ya. Ya, Bu. Masing-masing kelompok dipersiapkan dengan baik ya presentasinya. Karena tidak ada yang mau bertanya lagi, berarti kita akan aja pembelajaran kali ini. Boleh ketua kelasnya pimpin doa sebelum pulang. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa